Oke, sambil menunggu. Kalau ada yang masih susah bergabung di link tadi, silakan chat di grupnya ya. Chat di grupnya, di grup WhatsApp-nya. Cuma 30 orang. Ya. 30 orang yang sudah bergabung, tidak apa-apa, nanti yang lainnya menyusul ya. Ya, Pak. Oke, sebentar saya tampilkan screen saya dulu karena ini jaringan agak terkendala karena gerimis. Cepat klik link saya. Ya, berdua. Pak, apa nanya mau dibuka belum bisa sekarang Pak? Pak Nata. Ini sih. Dengan Pak Nata saya ada masuk kelas. Oke, perhatikan di screen layar kalian apakah sudah berubah tampilannya? Itu, Pak. Iya, Pak. Sudah berubah atau belum? Sudah. Sudah? Coba salah satu fotokan. Sudah ya? Sudah ada tulisan Microsoft Survey? Nggak ada. Belum, Pak. Belum ya? Oke, belum. Oke. Ada, Pak, belum ada. Oke. Saya lagi masuk kelas. Oke, sudah saya tampilkan screen saya. Sudah berubah? Sudah berubah atau belum? Sudah berganti ke Microsoft Survey? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, sip. Oke, saya tampilkan materinya terlebih dahulu. Saya carikan materinya. Materi. Wilayah dan kewilayahan. Sudah disiapkan bukunya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, yang sudah ada buku ya, siapkan materinya. Bukunya itu di halaman 9. Di halaman 9. Oke, sekali lagi mohon perhatian, ini aktivitas yang ada di pertemuan kali ini itu direkam. Jadi nanti sesuaikan porsinya ya. Artinya bahasan yang di luar materi tidak perlu disampaikan di sini. Oke, sudah keluar Microsoft Survey? Sudah? Oke, sekarang mohon mikrofon ataupun dengan videonya dimatikan semua. Oke, Pak. Oke. Mohon dimatikan ya. Oke, masih ada yang belum mematikan audionya? Masih ada. Ini Vika Meli nih, masih belum dimatikan. Saya matikan dari sini ya.
Mohon yang lainnya bisa langsung matikan. Mikael Tubuh nih, Mikael Tubuh nih punya siapa nih? Tolong dimatikan. Oke, sudah. Kalau sudah, kita mulai pembelajarannya. 33 orang yang sudah masuk ke room saya. Baik, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Sudah muncul semua screen yang ada di layar ya. Oke. Nah, materi ini bisa diakses di buku kalian itu pada halaman 9. Pada halaman 9 itu materinya sama, yaitu pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Baik. Nah, pembangunan wilayah. Pada pembangunan wilayah ini mengandung 3 unsur penting, yaitu perubahan, potensi, dan tujuan dalam pembangunan. Itu pembangunan wilayah. Kemudian yang slide yang berikutnya, yaitu teori-teori pusat pertumbuhan. Nah, teori-teori pusat pertumbuhan. Nah, ada beberapa teori dalam pusat pertumbuhan. Itu maksudnya adalah pusat pertumbuhan ini adalah suatu wilayah atau kawasan yang berkembang pesat dan mampu mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Artinya, wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan itu harus memiliki pengaruh terhadap wilayah-wilayah yang lainnya. Itu dikatakan wilayah ataupun tempat pusat pertumbuhan. Contohnya, wilayah kita Pontianak bisa mempengaruhi wilayah-wilayah kabupaten yang lainnya. Nah, itu maksud dari pusat pertumbuhan suatu wilayah. Oke. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan teori polarisasi ekonomi. Nah, ini dia. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Nah, menurut Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Nah, itu teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Oke. Nah, di sini berkaitan dengan industri kreatif dan sebagainya. Ada di halaman 9 pada gambar 1.5. Oke, yang berikutnya, teori yang kedua, yaitu teori kutub pertumbuhan. Nah, teori kutub pertumbuhan. Oke, teori kutub pertumbuhan ini konsep kutub pertumbuhan dikemukakan oleh Perroux, seorang ahli ekonomi Perancis. Nah, menurut Perroux ini kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak sebagai tempat memancarnya kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan sentripetal. Pembangunan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Ya, setiap daerah kan memiliki potensi masing-masing. Maka dari itu perkembangan kecepatannya dalam proses pertumbuhan. Nah, itu teori menurut Perroux 50. Teori kutub pertumbuhan. Oke, kemudian teori yang berikutnya, teori tempat sentral. Nah, teori tempat sentral. Teori tempat sentral ini dikemukakan oleh Walter Christeller, seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang kadang ditemukan persebaran pola permukiman desa dan kota yang luasnya. Nah, itu teori tempat sentral. Itu di buku kalian terdapat di halaman 11. Oke. Di halaman 11 bisa kalian lihat di situ teori tempat sentralnya. Nah, teori tempat sentral ini ada tempat sentral menurut asas pasar K3, kemudian keempat itu menurut asas transportasi, kemudian menurut administrasi K7. Nah, itu adalah teori tempat sentral. Nah, yang berikutnya, faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan. Oke. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Nah, kenapa sih sumber daya alam itu dimasukkan dalam faktor penentu pusat pertumbuhan? Nah, karena pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia berfungsi menunjang kehidupan. Nah, jadi sebanyak apapun manusianya
kalau tidak ada sumber daya alamnya kan susah. Jadi potensi sumber daya alam itu mau untuk menunjang kehidupan. Kita tahu bahwa negara kita itu dikenal Gemah Ripah Loh Cinawi, memiliki sumber daya alam yang banyak sehingga bisa menjadi modal untuk pertumbuhan suatu wilayah gitu. Nah, yang berikutnya faktor penentu pusat pertumbuhan yang kedua yaitu sumber daya manusia. Nah, kok sumber daya manusia dimasukkan dalam faktor penentu sih? Nah, kenapa? Nah, karena kegiatan ekonomi seperti pengolahan bahan baku, perdagangan, pengolahan tersebut harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang terampil, andal, profesional, agar banyak apapun potensi sumber daya alamnya, kalau sumber daya manusianya tidak terampil, tidak andal, nggak bisa mengolah, jadi nggak bisa jadikan pertumbuhan suatu wilayah. Artinya balance antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia itu penting untuk pengolahan apa yang ada ataupun potensi yang ada di suatu wilayah tersebut. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu kondisi topografi. Nah, kondisi topografi itu berkaitan dengan apa sih? Topografi itu berkaitan dengan kondisi wilayah suatu wilayah. Nah, contohnya adalah dataran rendah umumnya berpotensi menyediakan aksesibilitas jaringan transportasi yang baik dengan kemudahan distribusi barang dan jasa. Begini gambarannya. Nah, suatu wilayah ataupun kota yang berada di dataran rendah itu pertumbuhannya cepat. Kenapa? Berbeda dengan suatu wilayah yang memiliki topografi dataran tinggi. Aksesnya lebih sulit di dataran tinggi untuk pembangunan wilayahnya. Kenapa? Karena dataran tinggi. Berbeda dengan dataran rendah. Suatu wilayah kota yang wilayahnya berada di topografi dataran rendah itu aksesnya mudah. Dari transportasi mudah, membawa bahan baku dan sebagainya mudah, akses jalannya juga mudah dibangun. Berbeda dengan suatu wilayah yang daerahnya terjal, daerahnya berbukit dan sebagainya, itu akan terbatas proses transportasinya. Nah, itu penggambarannya. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah fasilitas penunjang. Nah, fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang juga menjadi bagian dari faktor penentu pusat pertumbuhan. Nah, contohnya apa? Fasilitas penunjang ini merupakan faktor penentu pusat pertumbuhan seperti jaringan jalan. Jaringan jalan itu penting sekali untuk aksesibilitas transportasi dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya. Kemudian jaringan komunikasi penting juga, jaringan komunikasi, ya, jaringan komunikasi. Coba kamu bisa gambarkan ketika jaringan komunikasimu di desa itu sulit. Jaringan komunikasinya mungkin sinyalnya hanya 2G atau 3G. Akan sulit komunikasi ataupun akses internet dan sebagainya dibandingkan dengan kamu berada di kota, ya akses internetnya sudah 4G gitu. Artinya jaringan komunikasi itu menjadi penunjang proses. Kemudian listrik. Nah, listrik juga menjadi akses fasilitas penunjang pertumbuhan suatu wilayah. Dan kita jarang sekali melihat pemadaman. Artinya ada pemadaman namun diberitahu. Mungkin ada perbaikan di mana, di gardu mana, beda dengan di desa. Sering kali padam lampu, bahkan mungkin di desa-desa di antara teman-teman di sini belum ada jaringan listrik, masih menggunakan tenaga surya mungkin, atau PLTA dan sebagainya, yang penggunaannya itu terbatas, mungkin hanya malam saja menggunakan listrik. Ya, jadi terbatas. Kalau di kota berbeda, kamu 24 jam istilahnya kamu bisa menggunakan atau menikmati fasilitas penunjang listrik. Kemudian air bersih. Nah, air bersih adalah salah satu contoh juga penunjang pertumbuhan suatu wilayah. Ya, mungkin juga kalau kita itu di kota itu air bersihnya tidak mencukupi, ya. Beda dengan di desa, di kota air yang sudah dikemas itu sudah banyak sekali, air galon dan sebagainya itu kan sudah dikemas dan sebagainya.
Jadi air bersih itu dibutuhkan setiap manusia. Namun kalau berbeda ketika di kota, ya, jadi di kota itu sudah jumlah penduduknya banyak, maka lebih instan, nggak ada yang mendapatkan air bersih harus dimasak dulu, enggak. Beda dengan di desa, mungkin masih ada beberapa yang harus mencari ataupun mendapatkan air bersihnya dengan cara mengambil air di mana, di sumur, kemudian dimasak lagi dan sebagainya. Tapi kalau di kota sudah jarang kita temukan seperti itu. Nah, itu adalah faktor penunjang pusat pertumbuhan. Oke. Nah, kemudian pengaruh pusat pertumbuhan. Pengaruh pusat pertumbuhan yang pertama, pemusatan sumber daya manusia. Pemusatan sumber daya manusia terdiri atas berbagai aktivitas seperti perdagangan, pendidikan, industri, dan jasa. Nah, itu ada di aktivitas manusianya. Maksudnya aktivitas manusia contohnya adalah kegiatan berdagang, pendidikan, sekolah, industri, jasa, itu pemusatan sumber daya manusia. Kemudian perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dalam pengaruh pusat pertumbuhan, yaitu di pusat pertumbuhan terus meningkat seiring perkembangan wilayah. Nah, kita lihat bahwa di kota-kota itu sudah semakin maju dengan contoh mungkin ada PT baru, perusahaan baru, industri baru baru dibangun dan sebagainya. Beda kalau di desa, pertumbuhannya itu masih sebatas pertanian, perkebunan. Tapi kalau sudah di kota, pusat pertumbuhan itu sudah variatif. Sudah banyak kegiatan barang dan jasa, kemudian PT sudah banyak, industri juga sudah mulai dibangun, itu perkembangan ekonomi. Nah, yang berikutnya perubahan sosial budaya. Nah, ternyata di pengaruh pusat pertumbuhan itu berdampak juga perubahan sosial budaya. Nah, jadi permukiman di sekitar pusat pertumbuhan itu cenderung makin padat, jelas. Kita bisa lihat di ibu kota makin padat setiap harinya, setiap waktunya, ya, karena ada keinginan bekerja ke kota dan sebagainya. Sehingga itu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini juga berdampak juga terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Gitu. Ya, contohnya percampuran antar daerah itu sudah pasti. Mungkin ada percampuran dari daerah desa ataupun kecamatan mana. Kemudian percampuran akulturasi budaya, baik yang datang ataupun yang asli sudah berbaur. Ketika kamu datang dari desa ngekos ke kota sudah berbaur dengan masyarakat asli yang ada di kota. Nah, itu adalah perubahan sosial budaya. Nah, begitu berkaitan dengan materi pada kali ini. Oke, materi pada pertemuan kali ini berkaitan dengan pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Jadi ada materinya, ada teori-teori pusat pertumbuhan, kemudian ada faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan dan pengaruh pusat pertumbuhan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Materinya berkaitan dengan Microsoft, yang dikaitkan dengan Microsoft Survey, berkaitan dengan pusat pertumbuhan. Baik, terima kasih. Silakan kita lakukan diskusi. Ini nanti saya publikasikan yang tidak bisa join itu nanti di link YouTube ya. Jadi bisa lihat reply dan mohon diperhatikan tadi materi yang saya sampaikan karena nanti setelah ini saya bagikan link untuk mengisi daftar hadir. Sebenarnya di sini sudah ada, saya daftar hadirnya sudah ada 41 orang. Namun nanti saya berikan link formulirnya untuk teman-teman yang belum bisa masuk ke meeting pada pagi hari ini. Dan di situ perhatikan nanti ada proses pengunggahan foto. Pengunggahan foto itu wajib fotomu, bukan foto orang tua ya, ataupun ibu ataupun bapak ya, fotomu yang sedang belajar, mungkin sedang meeting seperti ini, difotokan, minta tolong fotokan, ataupun sedang belajar melihat buku, itu fotokan buku dengan buku geografinya. Jadi nanti di formulir yang akan saya sampaikan, saya kirimkan, nanti mohon isi daftar hadirnya. Yang pertama itu mengisi daftar hadir, kemudian mengunggah foto sedang belajar, dan satu lagi meresum materi yang saya
berikan pada pagi hari ini. Baik, silakan. Jika ada yang ditanyakan bisa raise hand kamu, angkat tangan kamu di pilihan opsi HP kamu. Oke, bisa diaktifkan mikrofnya. Oke, ada 41 orang ya. Ada 41 orang yang aktif. Oke, siapa nih? Edi. Karena ya silakan Edi. Ada yang tanyakan Edi? Untuk karena sudah selesai pembahasan materinya, boleh diaktifkan video ataupun ya video kamu. Ya, boleh ditampilkan video kamu. Nah, kalau speaker jangan dulu kalau lagi dengarkan musik ya, nanti kasihan teman-teman. Video kalian biar sama-sama melihat teman-temannya sedang aktivitasnya seperti apa, silahkan dimunculkan video ataupun diaktifkan videomu, kameramu maksudnya. Oke, kalau ada yang tanyakan silahkan ditanyakan. Sudah 41 orang yang sudah bergabung. 41 orang, ini 3 kelas ya. Nanti hasil pembelajaran ini nanti akan saya share hasil rekamannya ya. Jadi bisa kalian review lagi materinya yang saya sampaikan. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, melanjutkan ke WhatsApp grupnya ya. WhatsApp grupnya ini saya akhiri dulu. Nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp group. Sudah mulai ramai nih. Oke, karena kondisinya hujan di Sintang, kondisinya hujan. Kondisinya hujan, saya tidak tahu teman-teman yang di sana. Ini sama ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, nanti lanjut ke WhatsApp group. Ada Pak, terada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Oke, baik ya, saya akhiri. Nanti bisa dilihat hasil rekamannya di WhatsApp group. Lanjutkan di WhatsApp grupnya ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan belajar dari rumah. Tetap semangat ya BDR-nya. Belajar dari rumahnya, ikuti dengan baik pembelajaran dari rumah. Pesan saya, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, tetap di rumah ya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ya Pak. Oke, terima kasih semuanya. Silakan di end masing-masing boleh. Oke Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.